Cimehong yang terkenal menjual makanannya dengan harga selangit baru-baru ini memberikan tanggapan atas kritik pedas yang dilontarkan oleh Kode Blue terhadap produknya. Kode Blue yang dikenal dengan komentar tajam dan jujurnya sebelumnya memberikan rating rendah pada lapis legit Cimehong yang dikenal dengan harganya yang mahal. Dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Cimehong menunjukkan kemarahannya terhadap Kode Blue. Sambil membanting kaleng dan menunjuk-nunjuk ke arah kamera, Cimehong mengatakan bahwa justru semakin banyak orang yang memesan lapis legitnya setelah review buruk dari Kode Blue. Cimehong juga menyoroti Kode Blue yang dinilai sering memberikan review buruk terhadap makanan. Ia menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk menjatuhkan orang lain. Alih-alih memberikan klarifikasi terkait kualitas lapis legitnya, Cimehong justru menyerang Kode Blue secara personal. Cimehong kemudian memamerkan aktivitasnya yang sibuk membuat lapis legitnya setiap hari dan syuting di salah satu stasiun TV. Ia juga membandingkan dirinya dengan Kode Blue yang dianggapnya tidak lebih terkenal darinya. Di akhir videonya, Cimehong berpesan kepada Kode Blue untuk tidak menjelek-jelekan dan menjatuhkan orang lain. Jangan jelek-jelekin gua tuh, lihat tuh kaleng sudah dipagarin banyak, lagi kan, tambah rame semenjak lu jelekin, pada penasaran, enak balik lagi ya, makanya jangan jelek-jelekin orang ya. Saya lihat review kamu itu ngejatuhin orang melulu ya, hati-hati ya, apalagi perut lu gendut ya. Kalau nggak bertobat suka ya minyak-minyak, lihat aja umur lu ya, nggak gua kasih tahu ya, karena suami gua juga meninggalnya usia muda ya, seperti usia Anda, karena suka yang manis, suka yang minyak-minyak ya. Gua bikin lagi nih tiap hari. Tuh, sekarang malam nih masih dandan nih, habis dandan, habis syuting dipanggil TV ya. Lu ya ampun, di review orang tak perlu jelek, makanya jorok katanya ya. Makanya jangan suka jelek-jelekin orang ya. Jangan suka menjatuhkan orang. Oke teman-teman yang mau lapis legit, tok lanjut ya. Tuh banyak banget yang mau lapis legit, mau bikin Ambon, kita ready stok terus ya, kita kerja ini lembur terus. Oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cimehong bilang katanya dia bingung kenapa di Ambonnya itu ada binatangnya, padahal jelas-jelas kayak ini semua adonannya tuh ketutup di wrap. Ini kalau saya mikirnya semua tuh banyak kemungkinan ini salah satunya mungkin ya. Cici itu manggangnya tuh nggak di dalam ruangan tapi kayak di luar, tapi nggak tahu nih terbuka apa enggaknya. Terus di atasnya ada outdoor AC. Jadi kalau dibilang masa sih kok bisa ada binatang, ya bisa jadi. Karena orang yang masak di dalam ruangan aja masih bisa ada binatangnya, apalagi Ci gitu loh. Kalau menurut saya sih Ci, yang namanya jualan ya nggak ada salahnya lah minta maaf sekali-kali, ngakuin kalau emang Cici salah. Kemarin si Celice, Cimehong katanya mau viral doang, terus videonya di cut, giliran dikasih lihat yang nggak di-cut, Cimehong tetep nggak mau terima. Kalau owner makanan yang lain nih Ci, kalau misalkan di review sama food vlogger dia seneng loh, apalagi gratis. Karena biarpun ada kritiknya, tapi bikin brand awareness juga buat yang lain. Jadi orang-orang tahu, oh Cimehong jual lapis legit, oh Cimehong jual Bika Ambon. Jangan mikir Cimehong tuh paling terkenal, paling viral. Jadi orang kalau nyenggol Cimehong itu karena mau viral, kagak. Terus kan Cimehong bilang kan, dia masih laku-laku aja. Iya, kayak gua rasa Sultan tuh nggak main TikTok. Jadi dia nggak tahu apa yang lagi viral sekarang ini. Kalau udah tahu mungkin dia nggak beli. Tidak terima lapis legitnya dapat rating rendah. Cimehong labrak Kode Blue di TikTok bawa-bawa fisik dan umur. Jadi begini deh, siapapun yang membeli berhak memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Sama dengan rating di Google. Jadi ketika kita makan dan kita tidak mengalami kepuasan, kita bisa memberikan bintang yang rendah. Harusnya kalau merasa pintar memasak atau punya keilmuan dalam memasak, melawari sesuatu hal atau bintang rendah itu dengan cara dan keilmuan yang lebih elegan. Berurusan dengan orang banyak tentu saja harus lebih bijaksana. Sekarang kan Kode Blue menjual lapis legit, beli dan review secara keilmuan memasak, bukan malah menghina fisik, apalagi sumpah serapah. Menurut saya untuk orang yang beragama itu tidak baik dan tidak
bijak. Buka usaha makanan pasti ada miss-nya suatu saat karena yang buat manusia. Brand besar pun pernah mengalami kegagalan atau kesalahan seperti ini. Saya rasa permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Men-DM orang ini, ya saya Lici ini, men-DM, "Dek, bagaimana? Apakah saya perlu mengganti yang baru?" Jadi ini salah satu pelayanan memuaskan konsumen. Cukup menerima kritikan dengan baik dan akhirnya masalah ini tidak melebar kemana-mana. Oke guys, dari sini gue udah paham kenapa Cimehong gak bisa terima kalau kuenya ada serangga. Itu kelihatan banget dari cara bicaranya, dari raut wajahnya, dari matanya. Coba kalian perhatikan baik-baik deh. Sedikit pesan buat Cimehong, Ci, jangan terlalu stres dalam pekerjaan ya. Coba untuk lebih tenang lagi, lebih legowo lagi menerima kritik saran dari customer. Kadang tuh kritik dan saran dari customer itu bukan untuk menjatuhkan jualannya Cici, tapi Cici harus ambil positifnya agar kedepannya toko Cici itu bisa lebih baik lagi. Ci, kita ini manusia biasa, nggak ada yang sempurna. Kita juga bisa ada salahnya. Ngucapin kata maaf ke customer walaupun itu kesalahan yang tidak disengaja, itu bukan perbuatan yang sangat hina, rendah, sehingga bisa membuat Cici sepi pembeli gitu. Enggak kok, malahan dengan Cici berani meminta maaf ke customer dengan kesalahan yang tidak sengaja, pasti itu bakalan balik banyak banget hal-hal positif ke Cici gitu loh. Jadi customer tuh atau netizen tuh bakalan yang bisa lebih respect lagi ke Cici. Sekaget-kagetnya gue ngedenger suaminya Agnes Jennifer selingkuh, gue lebih kaget denger Cimehong nih ngata-ngatain Selice sakit jiwa, ngata-ngatain bipolar. Jujur gue jadi muak banget sih sama Cimehong ini. Gila ya, kayak lo tinggal minta maaf, lo tinggal perbaiki, udah gitu loh. Kenapa harus nuduh orang penipu? Kenapa harus bilang orang sakit jiwa? Kenapa harus bilang orang bipolar? Selice, lo gak marah? Gue kalau jadi lo ngamuk sih, jujur. Gue ngamuk sih kalau misalkan gue dikata-katain sakit jiwa sama orang yang bener-bener jelas-jelas salah. Dan setahu gue Mbak Selice ini tuh kan udah ngupload video fullnya ya, dari dia buka sampai dia makan. Dan bener-bener gak ada yang di-cut. Terus katanya bisa aja sih binatangnya dimasukin sama customer. By the way tuh binatang ada di dalam adonan, bukan di luar adonan. Masih masuk akal kalau misalkan binatangnya ada di atas kue, ini ada di dalam adonan, nyampur loh. Saran dari gue ya Ci, kalau misalkan lo nggak mau di-review jujur sama influencer, sama content creator yang lain misalnya, mending lo nggak usah jualan online, lo jualan offline aja. Target pasar lo ya udah orang-orang pick aja gitu loh, nggak usah menargetkan pasar influencer segala macem. Kalau misalkan lo pengen jualan di TikTok dengan target pasar influencer, orang-orang TikTok lain yang ada kemungkinan untuk mereview, ya lo harus terima kalau misalkan produk lo itu di-review secara jujur gitu loh. Kalau misalkan lo pengen di-review tapi reviewnya yang baik-baik aja, ya udah target pasarnya keluarga lo doang gitu loh. Jadi nggak akan ada tuh review jelek-jelek, review mungkin kayak misalkan ada kecoa gede juga di situ, keluarga lo gak akan bilang karena nggak enak. Jadi menurut gue mending Cici sekarang minta maaf aja gitu ya, daripada bikin konten Ina itu terus jadi blunder kemana-mana, nanti yang ada usahanya malah sepi gitu loh, malah bangkrut, kan nggak enak juga. Apalagi tahu kan kekuatan netizen Indonesia tuh kalau udah nyinyir, udah nggak suka sama suatu produk, udah kayak hilang respect sama seseorang tuh bakal kayak gimana. Jadi mending cari aman aja, minta maaf, perbaiki, udah. Ini saya punya sedikit saran buat Cimehong. Sebenarnya nggak cuma buat Cimehong ya, tapi buat semua orang yang dia punya usaha baju, punya usaha makanan, or anything else. Even kamu punya usaha itu sudah cukup besar, ataupun bahkan kamu sendiri sudah cukup terkenal, tapi kalau kamu merespon kritikan orang lain dengan cara seperti itu, percaya sama saya itu akan merugi. Dalam hal apa? Banyak. Yang pertama rugi nama, branding jadi jelek ya. Even orang-orang tahu nih Cimehong nih terkenal makanannya mahal-mahal, brandingnya begitu, bla bla bla, orang tetap inget lapis legit ada kecoanya, dikritik malah ngatain customer gitu. Meskipun tetap laku, meskipun tetap ada yang beli, orang nggak akan pernah lupa dengan apa yang sudah dikeluarkan dari mulut Cimehong seperti itu. Itu menyakitkan Cimehong, dan itu sudah out of context ya. Dan yang kedua, ini akan menjadi ajang
untuk usahawan-usahawan lapis legit lain di luar sana sebagai peluang bisnis mereka menaikkan branding mereka sendiri. Sebagai contoh gini deh, ini kan ngomongin lapis legit yang ada kecoanya, dikritik malah jelek kan. Belum lagi para netizen ini juga sadar bahwa dapur Cimehong katanya kayak bengkel. Di luar sana kalau kalian nggak percaya, searching sendiri, banyak usahawan lapis legit yang mulai nge-branding kayak dapur kita ini selalu bersih, nggak kayak bengkel ya. Jadi mereka membersihkan dapur. Terus ada juga yang memperlihatkan cara pembuatan lapis legit mereka dengan kualitas yang sangat bagus, dengan cara yang baik, dengan perkataan yang enak didengar. Itu menjadi peluang bagi mereka ketika Cimehong merespon kritikan dengan cara yang sangat jelek seperti ini. Ya, tapi balik lagi ya, terserah Cimehong. Kalau Cimehong beranggapan kayak ini usaha gue, terserah gue, ya udah sih. Toh Cimehong juga banyak duitnya, even ini usaha nanti bangkrut juga Cimehong masih ada pemasukan dari usaha lain kan. Cuman buat kalian yang usahanya buat hidup, jangan sekali-kali coba untuk merespon kritikan dengan cara seperti itu. Misal kamu mendapatkan apa sih ya, kayak ada kecoa terus lu diviralin. Nah, karena diviralin itu sebenarnya adalah peluang bisnis kita untuk makin bagus lagi. Kita evaluasi pencitraan di depan kamera, jangan lupa, dan undang orang yang mengkritik usaha kita. Undang lagi, suruh cobain makanan yang sudah kita evaluasi. Itu adalah cara paling good menghadapi suatu kritikan ya. Alih-alih ngamuk-ngamuk, itu nanti malah merugikan usaha kita sendiri. Oh, buat usahawan-usahawan lain ya, kalau ada orang yang kayak Cimehong gini marah-marah, ya udah, sekalian aja naikin branding usaha kalian bahwa dapur kita bersih, lapis legit kita ini premium, bla 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 gitu. Dan wadah kita juga bagus gitu. Itu cocok sih untuk naikin branding usaha kalian. Bisnis tuh kejam.